mungkin yang sudah seto dan seterusnya dan masih ada itu mungkin perlu dijadikan semacam dokumentasi. Saya dalam rangka mendokumentasikan, saya sengaja memang bertemu dengan tokoh-tokoh teater di Solo dan saya ada liburan di sini. Nah, Mas Owet ini kan untuk perkembangan sampean kan sudah sampai dengan hari ini, tadi malam juga masih menyaksikan. Bagaimana sampean bisa bertahan dan mempunyai daya juang yang begitu saya anggap luar biasa sampai dengan hari ini itu sampean masih apa ya, masih eksis terus dan tambah semangat. Itu kiatnya apa? Apa tujuan sampean itu sebenarnya apa sih? Ya sederhananya bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam hal apapun, apalagi berteater, diajari bagaimana ilmu penyiasatan dalam hidup, penyikapan dalam hidup, kita harus pandai-pandai untuk menyiasati itu dalam hidup. Dan karena saya rasakan betul, saya ikut teater selama sampai detik ini, teater itu mengajarkan saya banyak hal. Nah, makanya teater jangan takut sesuatu, melakukan sesuatu, entah itu jadi penguripan atau tidak. Kalau kita berjuang dengan sebuah hati, dengan pakai hati, pasti kita akan dimuluskan jalannya oleh Tuhan, pasti ya. Jawabannya tadi malam kita mau melepas dengan Pak Giko ya, agak tergelitik juga. Saya kan pancing Pak Giko ini, apakah Pak Giko bisa menghidupi keluarganya dengan teater? Ternyata bisa. Sangat itu tergantung bisa. dari kita, Mas. Menurut saya ya. Sama dengan Kong Giko, saya kebetulan juga sering bertemu dengan beliau, belajar dengan beliau, ngancani beliau bahwa Mbak Giko salah satu maestro yang berteater total, dan akhirnya saya mengikuti rekam jejaknya dan saya membuktikan sendiri, dan saya sudah berkeluarga, beranak, dan masih bisa hidup dalam berteater itu. Bisa hidup ya, Mas? Sangat bisa hidup. Ya, walaupun mungkin ada sampingan apa ya, ya, gitu, ya pasti ya. Ya, sampingan itu kan bonus. Malah pekerjaan utama teater. Makanya saya juga salut ya kepada Pak Giko, istrinya, beliau juga, anak-anaknya juga ada generasi. Kemudian saya kemarin ya puji Tuhan bisa kenal sama istri panjenengan, Mbak siapa namanya? Arsa Khairul Latifah. Pak Arsa di Desa Nusukan. Saya lihat orangnya kan begitu kenal, itu saya enjoy gitu. Ya. Apa ya, itu mungkin salah satu saya tangkap roh seorang istri seniman teater, tetapi sangat mendukung aktivitas dan suaminya. Ya. Nah, ini untuk menurut sampean, Mas, anak-anak sampean tuh mau diculke di apa, maksudnya mau diarahkan kemana, Mas? Anak sampean berapa, Mas? Anak saya 2 laki-laki semuanya, kebetulan juga ikut berteater karena sejak yang gede itu sejak dalam kandungan sudah keliling ke desa-desa. Ya, sama ibu sama ibunya. Sejak dari kandungan, sejak lahir di dunia, ayahnya pentas, anaknya ikut nonton di Turoke itu sambil nyeting, sambil apapun, yang besar ikut. Bahkan yang kecil ini juga ikut, sering ikut juga. Ya, itu namanya orang bilang buah tidak tidak jauh dari pohonnya kalau jatuh ya. Jatuh ya. Kecuali di tepi jurang yang dalam ya. Iya. Jadi terima kasih, Mas Owet. Jadi ini untuk selanjutnya, Mas, untuk perkembangan ini. Sementara ini saya sudah beberapa hari bersama panjenengan. Iya. Tidur di sanggar apa, Mas? Teosofi di Kelurahan Punggawan. Punggawan ya. 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 Nah, terkait dengan sanggar Teosofi, Mas, keterlibatan sampean di situ mungkin mohon maaf kalau ada akan sensitif bisa. Ya, keberadaan saya tersesat di sanggar Teosofi itu karena di situ tempat lintas agama, belajar spiritual, ya. Dan sama sebenarnya dengan seni. Bicara spiritual, seni itu juga spiritualnya tinggi. Dan kebetulan sanggar Perwatin itu kita belajar ke meditasi. Di teater kan juga ada meditasi, terus belajar saintis, pengetahuan, dan lagi pengabdian di situ. Sanggar Perwatin, Persatuan Warga Teosofi Indonesia. Oh, Perwatin, ya. Persatuan Warga Teosofi Indonesia.
Iya. Itu bukan semacam apa ilmu kebatinan atau? Bukan itu. Di situ kita hanya meditasi, mencari persamaan karena sembunyiannya tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dan sebagainya, tapi kita mencari persamaan secara universal, secara berdasarkan sains. Ya. Nah, kembali kepada aktivitas sampean yang terakhir ini, Mas Saud. Saya kan sudah beberapa hari bersama Mas Depot juga sering cerita-cerita tentang yang sekarang ini sampean terfokus kepada pembinaan grup teater anak-anak pedesaan. Ya. Mungkin Mas Saud bisa ceritakan secara jelas bagaimana sampai sampean terlibat masuk terperosok ke situ. Ya, karena itu saya memang sengaja seperti adikku Idam pernah belajar di teater ruang itu dengan konsepsi gerilya budaya. Gerilya budaya. Ya, gerilya budaya itu bagaimana kita bergerilya untuk kebudayaan, mengembangkan kebudayaan di sebuah kampung, ya, lewat seni teater. Selain seni teater yang sampai kembangkan sekarang itu juga dalam apa istilahnya ya metode pembelajaran itu gimana, Mas? Soalnya khusus teater atau semua melengkap seni teater secara keseluruhan, sebuah pertunjukan gitu, organisasi? Ya, kalau organisasi saya memang namanya kelompok teater. Tapi kan di teater itu kompleks, belajar musik, belajar gerak, bisa semua. Karena orang teater multidisiplin dalam setiap ilmu. Dan bahkan ilmu dekorasi, ya atau setting dan sebagainya. Gitu ya, dan bahkan saya kan pernah juga sekolah tari di ISI, kebetulan ya juga memberikan ilmu gerak dan sebagainya. Karena kalau tidak digerilya budayai, katanya saya pernah mendengar menteaterkan masyarakat. Nah, bagaimana kalau kita orang-orang teater hanya terjebak di panggung konvensional dan ditonton orang-orang teater? Katanya teater itu ilmu kehidupan. Lah, kalau ilmu kehidupan itu tidak dikembangkan di kampung, kita tidak jemput bola, ya, betul. Sama juga bohong. Makanya kemarin dalam bincang-bincang lepas kan dengan Mas Bayu Gendut, dengan sampean teater itu ya yang tadi malam Pak Giko kasih apa statement seni untuk seni itu sampai setuju nggak? Kalau seni untuk seni ya bagaimana? Itu perkembangannya kalau kita ngomong perkembangan seni. Padahal seni itu miliknya masyarakat dan harus dikembalikan ke masyarakat. Padahal masyarakat itu punya kebudayaan dan itu bisa dikembangkan melalui media teater, menyampaikan suara-suara, menyampaikan, bisa bicara sampah, bicara keadilan, bicara lingkungan, lebih luas sekali. Lah kalau seni untuk seni hanya di beberapa tok yang kita sendiri itu yang nikmat. Iya. Makanya kan sering saya lontarkan kritik macam Mas Bayu juga tuh. Iya. Bukan kita mau ini ya, maksudnya terlalu eksklusif kalau menurut saya. Sehingga ya macam beberapa kali kita nonton di TV itu kan habis itu diskusi terus ya yang justru yang kita sendiri terus. Tujuannya ya memang bagus juga lah untuk boleh itu gitu. Hanya tidak mau keluar, misalnya saya kan kemarin waktu pentas monolognya Tan Malaka itu Mas Joni itu kan saya bilang kenapa monolog-monolog yang notabene temanya bernafas nasional kenapa dipentaskan di tempat-tempat kita sendiri, kenapa tidak mungkin di alun-alun menurut sampean setuju enggak kalau ide saya model-model gitu? Ya sangat setuju, memang itu dikembalikan masyarakat. Makanya teater itu lentur, tidak harus kaku, tidak harus eksklusif, malah justru yang dekat seni dikembalikan ke masyarakat itu akan lebih terkena suara-suara, karena teater itu kan menyampaikan suara-suara, itu akan lebih kena karena secara langsung. Apalagi terjun pentas di kampung, alun-alun ataupun di pinggir jalan atau apapun, itu akan lebih kena. Dan panggung itu tidak harus tapal kuda, panggung itu tidak harus prosenium. Bagaimana kita menciptakan panggung? Dimana saja bisa. Dimanapun saja bisa. Termasuk di sawah. Ya, termasuk di sawah, termasuk jenengan yang di jalan-jalan itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan penonton akan lebih dekat, akan lebih memiliki bahwa seni itu bukan, apalagi khususnya seni teater, katanya kita akan mengkampanyekan seni teater. Kalau di panggung eksklusif, masyarakat apa? Paling orang-orang sekitaran, orang-orang
seni aja gitu. Nah, sampai di dalam kemasan untuk membina ini sampai berarti ngerangkap ya, mengangkat sebagai penulis skenario, pelatih, terus kemudian menyutradari, dan maksudnya dirangkap dari satu atau sampai punya tim Mas yang di kan salah kemarin sampai bilang itu di Kabupaten Semarang itu ada 4 kelompok ya. Iya. Kelompok, terus di Solo ada 1 yang di Siswan itu. Iya. Nah, manajemen untuk itu sampai punya tim tentu. Pasti punya tim. Kita Berapa harus, itu Mas tim? kalau bicara ya sekarang yang aktif tinggal 10, kalau dulu banyak. Itu sudah standar 10 itu untuk Sangat pementasan standar, bisa. sangat standar. Hmm. Dan kembali tadi pertanyaannya, ketika saya bukan ngerangkep-ngerangkep, memang saya menulis skenario, mensutradarai, dan karena bukan apa-apa, dan saya juga mengajarkan juga anggota saya harus bisa menyutradarai, juga bisa menulis skenario. Okay. Akhirnya untuk mengembangkan desa itu jadi enak. Ketika saya tinggal, Ya, itu bisa karena jadi berkembang. Kalau sampai hanya sebatas itu terus ditinggalkan juga enggak Ya. ada tujuannya, sehingga Ya. semacam ya regenerasi. Nah, itu untuk regenerasi itu kan berat. Misalnya kan misalnya sama rekrut ada salah satu tokoh pemuda desa yang kira-kira mampu. Menurut sampean bisa ini berjalan nanti setelah seandainya sampean misalnya ke luar negeri atau ke luar daerah Pulau Jawa, apakah mereka bisa melanjutkan samanya program itu? Karena saya meyakini itu bisa, karena kita memberi pembelajaran bukan hanya mendirikan, membuat, tapi bagaimana cara mempertahankan, bagaimana memetakan,